Saya yakin semuanya orang-orang penting, orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang pilihan Allah yang Allah gunakan untuk agamanya. Amin. Jadi nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ayat ini saya yakin banyak kita menghafal. Sebuah penawaran dari Allah kepada orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah engkau aku tunjukkan sebuah tijarah, sebuah bisnis yang pasti akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ya, yang dipanggil siapa, Pak? Orang beriman. Tentu kita semua akan menjawab mau. Ya. Lalu Allah lanjutkan beritanya, tu'minuna billah. Sudah beriman, disuruh lagi beriman. Nah, berimanlah kalian kepada Allah. Maknanya dalam Al-Quran itu kan banyak perintah-perintah yang berulang-ulang hadir sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Itu seperti hai pedagang, berdaganglah kalian. Wahai petani, bertanilah kalian. Wahai pedagang, usahakan perdagangan kalian. Wahai petani, usahakan pertanian kalian. Wahai orang-orang yang beriman, usahakanlah iman-iman kalian termasuk. Tu'minuna billahi wa rasulihi, dan rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuanglah engkau di jalan Allah. Berjuanglah di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu sendiri dan dirimu sendiri. Maaf Pak, bukan harta orang kaya dan diri orang miskin, bukan. Ya. Tapi orang kaya harus berkorban dengan harta dan dirinya. Orang miskin pun wajib berkorban dengan harta dan dirinya. Nah, ini perlu kita pahami, ya. Hari ini kan yang kita pikir harus korban harta itu orang kaya saja. Ya. Orang kaya bangun masjid, orang miskin yang sholat di masjid. Orang kaya tak mau sholat. Ya. Begitu juga urusan dakwah, orang kaya yang bayarin, orang miskin pergi keliling. Tidak boleh. Saya aktif di dalam dunia dakwah tabligh. Kalau kita khuruj fisabilillah, tidak boleh dibayarin. Antum kalau keluar dibayar orang, kemungkinan ada pahala itu kita akan dapat pemahaman. Makanya orang kaya harus mengorbankan harta dan dirinya, orang miskin harus mengorbankan harta dan dirinya. Kenapa harus begitu, Pak? Karena bagi orang kaya harta tak berharga. Ya. Bagi orang-orang yang Allah beri kelebihan harta, bagi dia gampang mudah aja begini. Perlu berapa nih? 432 juta, udah mereka. Ya. Kalau saya orang kaya, Pak, alhamdulillah, kalau hari ini banyak duit ya. Ini saya sendiri ya ini. Cuma sekarang kebetulan tak ada uang segini. Serius, Pak. Kalau ada apa saya kasih, Pak, uang segini? Tidak ada. Nah, 160 juta, gampang. Ya, bahkan ada beberapa orang teman-teman saya itu kalau urusan amal ini, Pak, berapapun diminta dia bikin cek. Cuma suka kita minta terus, Pak. Ya, saya nggak pernah minta untuk diri saya, tapi kalau saya bilang, nih ada teman ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada natur kita kan, ini ada kita lagi mau musik, ada lahan berapa perlu Ustaz? Sekian bikin sendirian aja. Cuman saya bilang bagi-bagi, jangan sendirian aja, yang bagi kesempatan yang lain ikut beramal. Ya, jadi ada orang-orang yang gembira ketika hartanya diminta, itu boleh diminta. Tapi kalau orang yang nggak suka diminta, jangan antum coba-coba minta. Nanti cari musuh, Pak. Udah nggak dikasih, kita diceramain, Pak. Paham ya, Pak ya? Nah, jadi boleh kita mengajukan proposal, mengajukan ajuan permohonan donasi kepada orang-orang yang suka diminta. Antum WhatsApp, telepon ya. Ada orang yang ketika kita ajukan itu penawaran untuk beramal, dia gembira, dia terima kasih aku diajak. Tapi ada orang langsung diblok gitu. Ini apa minta-minta terus gitu. Nah, ilaha.
Bagi orang kaya, harta tak bernilai. Ya, yang berharga bagi orang-orang kaya, pengusaha ini waktunya. Maka ketika orang kaya mengorbankan waktunya untuk agama, Allah pandang pengorbanannya. Ya. Bagi orang miskin, waktu tak ada harganya. Yang berharga itu duit, Pak. Maka kalau orang miskin hanya mengorbankan waktu, Allah tak pandang pengorbanan itu. Tapi ketika orang miskin dia mengorbankan 10.000 hartanya, 100.000 hartanya dia korbankan di jalan Allah, Allah pandang pengorbanan. Ketika orang kaya meluangkan waktunya 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk agama, Allah pandang, Allah sanjung. Kenapa pengorbanan Qabil gak diterima, Pak? Karena dia mengorbankan hasil pertanian terburuk dia. Kenapa pengorbanan Habil diterima? Karena dia mengorbankan kambing terbaik dia. Jadi kalau orang kaya hanya mengorbankan harta, mohon maaf, Allah tak pandang pengorbanan. Kalau orang miskin hanya mengorbankan waktu, Allah pun tak pandang pengorbanan. Maka orang kaya dan orang miskin harus mengorbankan harta dan dirinya. Coba antum buka Al-Quran, ini kan guru-guru Al-Quran semua. Tak pernah Allah memisahkan pengorbanan harta dan waktu ke diri. Bi amwalikum wa anfusikum. Semua. Seperti Allah tak pernah pisahkan antara sholat dengan zakat, antara dakwah dengan sabar. Itu selalu bergandengan. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di depan kita nih ada pembangunan Masjid Kampung Quran Al-Fusha. Al-Fusha, Pesawaran, luas bangunan masjid 20 kali 40, berarti 800 meter, lumayan besar, 2 lantai. RAB-nya 5M, sudah selesai 70%. Tinggal 30% lagi. Ya, tinggal berapa yang sangat dibutuhkan antara lain ya granit, beberapa hal di sini. Masya Allah. Nanti boleh share juga di sosmed. Mudah-mudahan ada orang-orang yang membantu ya. Nah, jadi hadis sekalian, kalau kita membantu agama Allah, sepertinya kita membantu orang, membantu masjid, membantu pesantren. Padahal hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Allah nggak perlu kita, Allah nggak perlu pertolongan. Kita tolong atau tidak tolong masjid ini pasti selesai, pasti selesai. Cuman pertanyaannya ada nggak nama kita di dalam? Nama itu ada nggak di dalam? Nah, maka hadirin mulia yang sudah berkorban sebelumnya, tingkatkan pengorbanan. Ya, tingkatkan pengorbanan. Dan sama Allah jangan hitung-hitung, Allah nggak hitung-hitung nama kita. Sama Allah jangan hitung-hitung. Memberi itu hadirin mulia menerangkan hati, membahagiakan orang itu membahagiakan juga. Kebahagiaan itu membahagiakan. Ya, kita kasih makan ikan, Pak. Yang kenyang perut siapa, Pak? Yang senang hati siapa? Kita. Kasih makan ikan. Ikannya berebut, yang senang kita. Ya, maka ketika masjid kita bangun, jadi itu masjid, Pak. Siapa yang akan bahagia? Orang yang ada ikut ambil bagian di dalam masjid. Dia mati, buku catatan amalnya tetap terbuka. Usianya tertutup, buku catatan amalnya tetap dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saatnya fastabiqul khairat. Ya, kita tidak tahu teknis di sini di rumah ini itu apakah ada penggalangan dana bagaimana, terserah dari Ustaz Ilham ya. Ustaz Abdul itu lebih paham ya, Ustaz. Perwakilan kesannya itu ya ini. Ini Al-Fusha ya. Kalau masih nanti ya, Pak. Kita belum. Anak baru, anak baru lebih canggih lagi. Pak Pantai. Pak, saya sekarang lagi bangun masjid di Palembang. Only online Instagram. Saya live setiap subuh dari masjid yang sedang dibangun itu. Alhamdulillah terkumpul Pak dana donasi untuk menyelesaikan masjid. Masjid itu perlu dana 6 miliar. Berapa? 6 miliar. Saya bilang kalau 6M sendiri berat. Tapi kalau satu orang patungan 10 juta, kita cuma perlu 600 orang baik saja. Masa nggak ada 600 orang? Saya di Instagram hampir 700.000 orang followers, manusia semua. Dan nggak mungkin yang follow saya itu orang jahat. Orang kalau tak beriman, orang bukan orang baik, dia tak mungkin lagi follow saya. Dia lihat pakaian saya ini, Pak, dia langsung muak, benci. Orang Islamofobia dengan pakaian ini. Sekarang Pak, musuh-musuh Islam sedang mempropagandakan
bikin membunuh karakter orang Islam dengan tujuan teroris radikal ekstremis. Gara-gara memang ada sekelompok orang yang mengaku Islam, ya, memamerkan ke dunia wajah yang negatif. Jadi kita tidak bisa memungkiri juga loh, adanya ISIS, adanya ekstremis sekarang di Taliban gitu, yang kadang-kadang di videoin ngerajam orang, itu kan terpublish. Nah, makanya orang-orang non Muslim, orang-orang yang belum kenal Islam, ketika melihat pakaian seperti ini, orang pakai nikah, orang pakai sorban, dia pikir Taliban. Dia nggak mungkin follow saya. Jadi kalau orang yang mau follow saya, Pak, insya Allah itu orang baik, orang soleh. Kalau kita minta donasi, dia akan berlomba-lomba. Sekarang saya live di TikTok, Pak, saya nggak minta mereka bagi-bagi flower, bagi diamond. Itu sekarang, zaman sekarang begitu, Pak. Orang donasinya melalui gift itu, Pak. Saya baru 2 minggu main TikTok ini. Dulu saya pikir TikTok joget-joget saja, tapi ternyata alhamdulillah ramai orang nonton. Tadi pagi itu 14.000 orang nonton. 14.000 nonton, berapa orang yang dapat ini gara-gara kita live. Zaman Nabi nggak ada ini. Ya, tapi antum jangan pikir ini lebih hebat daripada zaman Nabi. Tidak, Nabi itu dakwah jalan kaki. Satu dunia diislamkan. Kita dakwah suspek 1 orang pun tak masuk Islam. Ada YouTube, ada radio sunnah, ada TV sunnah. 1 orang pun ada, bahkan murtad orang lihat video kita. Jadi antum pikir jangan bikin ini dakwah, Pak. Saya kalau udah dakwah, Bang, ya, saya kalau sudah dakwah saya nggak bawa handphone. Saya kalau saya bilang sama istri, izin aku mau pergi khuruj fisabilillah, aku mau pergi berdakwah, handphone saya tinggal. Saya nggak live. Nah, ini kan bukan dakwah, ini bagian daripada muamalah kita, bagian daripada ibadah kita, ta'lim kita, boleh. Tapi kalau dakwah yang sebetulnya dakwah, kalau ini kan bagian efek dari dakwah semua. Tapi kalau dakwah yang betul itu mesti ikut cara Rasulullah. Sholat yang betul itu sholat cara Nabi. Kalau sholat nggak ikut cara Nabi, bukan sholat namanya. Begitu juga kalau dakwah nggak ikut cara Nabi, bukan dakwah namanya. Mama Ustaz, banyak orang hari ini terjebak. Dia pikir dia dakwah ilallah, padahal dia dakwah ila makhluk. Dia dakwah kepada dirinya, dia membesarkan dirinya. Di mana-mana foto, di mana-mana. Mohon maaf ya, itu bukan itu saya mengkritisi apa yang terjadi. Tapi banyak hari ini orang datang ke majelis bukan karena Allah, tapi karena ustadz yang terkenal. Mau ketemu ustadz, bukan ketemu Allah. Tablik akbar, 10.000 orang hadir, 20.000 orang hadir. Sampai jam 11, berkobar-kobar. Hujat hadis, petir ayat. Tapi banjir maksiat. Subuhnya satu sapu tak ada. Nah, jadi kalau dakwah yang kita bilang dakwah itu gak ikut cara sunnah, itu bukan hidayah, tapi fitnah. Tapi bolehlah kalau itu kita banding dengan majelis-majelis lain, ya. Jadi Nabi SAW itu kalau bikin tablik akbar itu cuma 2 kali sih dalam riwayat, Pak. Yang pertama ketika pulang Isra Mi'raj, yang kedua ketika hajat keluar. Sisanya Nabi datang door to door, dari pintu ke pintu, dari warung ke warung, dari kafe ke kafe. Belum ada kafe, jadi Nabi kan ada restoran-restoran. Nabi datang dari kabilah ke kabilah, mendatangi semua orang yang suka didatangi, yang tak suka didatangi. Orang kaya didatangi, orang miskin didatangi, raja-raja didatangi, orang buta didatangi, hamba saya didatangi, orang pincang didatangi. Tapi saya baca kita main bersama, jamaah bisu itu nggak ada di zaman sahabat. Tak ketemu riwayatnya ada jamaah yang mute. Tapi zaman sekarang ada orang bisu berdakwah. Sahabat buta ada, Abdullah bin Maktum, Amr bin Jamuh, lumpuh ada. Jadi masalah zaman sekarang semua sudah ambil dakwah. Jadi Sulaiman bukan ustaz, bukan kiai, artis, tapi berdakwah. Ya, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, Masya Allah, kita ini sekarang lagi di ini, Bang, di Terlaskal, lagi di Lampung, belum azan sih ya? Belum azan kita di sini, Bang. Aku sholat ya. 12.30. Di sini masih 25 menit lagi. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah SWT, maka sekarang saatnya kita membangun akhirat kita. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita.
Sekarang dunia nyata akhirat cerita, setelah mati akhirat nyata dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang juga, jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan nanti keburu dikafani. Kayak kapan tak bergantung apa yang kita bawa, hanya iman dan amal soleh saja. Istri yang cantik yang kita tinggalkan, anak yang cerdas, yang ganteng, yang hebat, akan sedih, menangis, tapi 2 hari 3 hari dia lupa kita pernah hidup. Pahit Pak. Kalau kita mau merenung tentang kematian kita, Pak, nafsi sendiri. Gak ada orang yang bantu kita di sana. Siapa yang bantu itu? Kita kadang-kadang merasa hebat, Pak, merasa dicintai orang, merasa penting. Gak penting kita. Antum ada nggak ada itu matahari terbit dalam waktu yang sama, Pak. Dia tidak akan molor, ngambek, tidak tetap. Dunia akan terus berjalan. Orang-orang yang berduka menangis karena kematian kita, kemudian 2 hari 3 hari kemudian dia sibuk dengan masalah hidupnya, dia lupa kita pernah hidup. Dia lupa kita pernah ada. Berbagai hari sebagian besar kita lupa mendoakan orang tua kita sudah meninggal. Ya. Jadi siapakah kalau bukan diri kita, siapa yang memikirkan kita? Ya, makanya harta yang banyak itu gunakan seperlunya, sisanya kirim ke akhirat. Bangun masjid, bangun pesantren. Siap semua jalan? Hari ini belum sedekah, Pak. Yang belum sedekah hari ini sedekah sekarang. Ya. Orang banyak salah paham, dia pikir kenikmatan kebahagiaan itu ketika diberi, padahal bukan. Kebahagiaan itu ketika memberi. Kebahagiaan kapan? Ketika memberi. Coba antum lihat orang-orang dermawan. Oh, hidupnya indah, hidupnya dicintai semua orang, disayangi semua orang. Ya. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka, dicintai oleh manusia. Dan orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka, dibenci oleh manusia. Jadi orang pelit itu benci sama orang pelit. Dia pelit banget, tapi dia benci orang pelit. Walau dia lebih pelit lagi, tapi dia benci kali orang pelit. Ya, makanya kita harus membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari dunia. Dunia di tangan, di hatinya. Saya mau tanya, Pak, ada orang naik Lamborghini. Naik apa? Lamborghini. Sebelum azan itu Lambo sudah parkir di depan masjid. Dia sudah sholat 2 rakaat, kemudian buat amalan. Satu orang naik sepeda ontel, Pak. Pas dengar azan, dia pergi ke sungai, Pak, mancing dia. Ini yang pencinta dunia siapa, Pak? Yang sepeda ontel itu. Ya. Jadi kita jangan menghakimi orang, wah itu orang kaya cinta dia, belum tentu. Dia punya Lamborghini, dia beli 10 M, mungkin harta di sana triliun, Pak. Bagi dia 10 M itu sampah, gitu, nggak ada apa-apa. Antum punya mobil Innova atau mobil Avanza, real 50 juta, tapi uang itu 10 juta cuma, sisanya kredit. Mana kira-kira, Pak, yang boros, Pak? Siapa yang memaksakan? Ya, jadi kita jangan menjadikan diri kita standar kebaikan, jangan. Ya. Sahabat itu yang kaya raya ada, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah menginfakkan ribuan ekor kuda onta. Saya teman saya di Jakarta, anakku udah 30 tahun umurnya. Sekarang doakan dia semua mudah Allah bebaskan dari segala fitnah. Namanya Putra Siregar, orang tabligh juga, bosnya PS Tol. Sekarang dapat masalah ada kriminalisasi lah, dia nggak terlibat, tapi akhirnya karena dia ada di sana, maka dia berteman. Dia nongkrong di tempat yang salah, ada orang ribut, berantem, dia mulai, akhirnya dia tertuduh juga ikut mengeroyok. Akhirnya dia masuk penjara udah 4 bulan. Tahun lalu dia berkorban 1.300 ekor sapi sendiri. Tahun ini dia berkorban 2.000 ekor sapi. Anak muda.
Jadi antum baru korban 1 ekor terus merasa udah kebanyakan, jangan. Dia 1,7 nih, dia 1 ekor 7 orang, patungan. Ente nanti nama surganya rame-rame tuh naik sapinya. Bukan begitu. Yang sampai ke Allah itu bukan daging, tapi pengorbanannya. Itu kiasan-kiasan. Paham Pak ya? Jadi kalau sama Allah itu jangan takut kebanyakan, jangan hitung-hitungan. Minimal 2,5% itu zakat kita tuh harus. Zakat itu bukan dermawan. Orang bayar zakat itu bukan dermawan. Jadi kalau orang bayar zakat itu memang haknya orang yang harus kita tunaikan. Maknanya orang tak keluarkan 2,5% dari harta dia itu dizakatkan, dia adalah koruptor, dia maling, dia pencuri. Jadi aneh kalau orang bayar zakat merasa jadi dermawan. Itu mah bukan uang ente, kasih orang. Maka orang-orang tabligh meningkatkan pengorbanan 10%. Jadi nggak main 2,5%, 2,5% itu udah wajib kan? 10%. Kalau ada uang 1 juta, bawa 100.000 pergi dakwah, 900.000 tinggal di rumah. 1 bulan 30 hari, 3 hari luangkan waktu untuk masjid. 27 hari kamu jadi harta. 3 hari khususkan waktu bermesraan dengan Allah untuk berkhidmat kepada umat, mendatangi semua umat dengan mahabbah, dengan cinta. Ini apa? Kadang-kadang kita dakwah ini Pak, udah habis harta kita korbankan, bukan diakui orang, bukan disanjung orang, dicaci maki orang bukan. Seperti baginda Rasulullah SAW berdakwah dilempar batu, dibunuh. Jadi jangan antum pikir nih mau balik dakwah itu ceramah itu cuma gerak lidah. Ceramah itu cerita ramah-ramah, anak kecil bisa diajar Pak. Anak itu mau diajar ceramah, ayo saya latih Pak. Agama itu gerak badan. Ya, minta tolong sama Allah, ya Allah beri aku kekuatan untuk mengamalkan agama. Karena bicara agama seringan lidah, mengamalkan agama seberat badan.